Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa nahana 'anil zulmi wal ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di awal khutbahnya ini khatib berwasiat kepada diri khatib khususnya dan kepada jamaah semuanya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan takwa? Karena takwa ini sebagai modal manusia akan beruntung tidak hanya di dunia bahkan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengirim para utusannya. Di samping mengirim para utusannya, Allah menguatkan dengan kitab suci. Lebih-lebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat terbesar berupa Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an kalau kita teliti, banyak ayat yang menjelaskan tentang peranan waktu. Ada ayat bahkan diabadikan menjadi surat Al-Asr, surat Ad-Duha, surat Al-Fajr, yang mana surat-surat ini menjelaskan pentingnya umat Islam menggunakan waktu sebaik-baiknya. Bahkan di ayat lain dijelaskan, inna iddatasy syuhuri indallahi 12. Sesungguhnya ada bulan-bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ada 12. Di antaranya adalah minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang menjadi pertanyaan adalah selain bulan 4 ini, apakah masih punya keistimewaan? Jawabannya masih. Lebih-lebih di bulan Safar ini, orang-orang jahiliyah menganggap bulan Safar ini sebagai bulan sial atau kurang baik. Secara bahasa, Safar ini ada yang mengatakan dari kata sifr, kosong. Maksudnya bagaimana? Orang-orang jahiliyah saat itu mengosongkan rumahnya untuk bepergian, entah berdagang ataupun untuk berperang. Dari sini tradisi jahiliyah dikritik oleh Islam. Di antaranya banyak pertebaran saat itu orang yang melakukan pernikahan dianggap kurang baik. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang memulai mengkritisi tradisi-tradisi yang bertentangan dengan ajaran agama. Buktinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya Siti Fatimah dan Ali bin Abi Thalib di bulan Safar. Ini menandakan bahwa kita sebagai umat Islam harus mengerti bagaimana tradisi-tradisi yang bertentangan dengan agama sebaiknya ditinggalkan. Bahkan banyak ajaran-ajaran jahiliyah yang dibersihkan oleh Islam. Salah satunya adalah ketika zaman jahiliyah orang sa'i ataupun tawaf itu dalam keadaan telanjang. Ketika Islam datang, tradisi yang kurang baik ini dibenahi oleh Islam menggunakan kain ihram sebagai penutup aurat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Safar ini perlunya kita banyak mengkaji isi Al-Quran.
Karena fenomena sekarang ini, kitab suci sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad hanya dijadikan pajangan. Kalau kita tidak percaya, boleh menengok ke rumah kita khususnya. Quran sampai berdebu di lemari, bahkan di musola, di masjid, hanya dijadikan pajangan. Yang menjadi permasalahan adalah kita sebagai umat Islam, ketika sadar membacanya saja sudah mendapatkan pahala, apalagi sampai mengerti bahkan memahami isinya. Pahalanya luar biasa. Bahkan banyak penjelasan yang menerangkan bahwa orang yang mampu menghafalkan Al-Quran, bahkan bisa sampai mengamalkan, Allah menjaganya tidak hanya di dunia, bahkan sampai di kuburan. Ini perlu kita renungi bersama, bagaimana umat Islam ini berusaha kembali mengkaji kitab suci Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa. Ada yang mengatakan waktu asar, ada yang mengatakan artinya waktu. Allah bersumpah demi waktu, tujuannya tidak lain adalah kita sebagai umat Islam mampu mengoptimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena pada prinsipnya manusia akan tersadar nikmat sehat saat dirinya sakit. Manusia akan tersadar saat dirinya sudah mau pensiun. Kemana lagi kita akan bekerja? Kemana lagi kita akan menyibukkan diri kita? Maka dari sini peranan waktu sangat cepat. Bahkan di dalam penjelasan kitab-kitab, al-waktu kasaifi, waktu ini ibarat kayak pedang, saking tajamnya, illam taqta'hu qata'aka. Ketika waktu tidak kita bisa gunakan sebaik-baiknya, maka kita akan terpotong alias tidak mendapatkan banyak keberkahan waktu maupun umur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di ayat selanjutnya Allah mengingatkan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Di ayat ini dan ayat selanjutnya ada istisna, pengecualian. Manusia dalam kerugian kecuali beberapa kategori. Yang pertama adalah alladzina amanu, orang yang beriman. Kita sebagai seorang muslim yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala maupun keimanan-keimanan yang harus kita yakini, sebetulnya pelajaran kepada kita. Buktinya apa? Allah, malaikat, alam gaib, surga dan neraka, kita tidak bisa melihatnya di dunia, tapi kita meyakini wujudnya ada. Ternyata banyak hal dalam kehidupan, hal-hal yang nggak masuk akal, tapi kita mau mempercayainya. Buktinya adanya alam semesta ini sebagai pertanda Allah Subhanahu wa ta'ala ini ada. Kunci yang pertama, orang beriman. Yang kedua, amilus shalihat. Keimanan tidak akan sempurna saat seseorang ini tidak mau mengamalkan kebaikan. Lebih-lebih akhir-akhir ini banyak orang meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun. Padahal kalau kita teliti, bisa juga Allah menjadikan ridho, Allah menjadikan senang kepada kita gara-gara amalan kecil. Bahkan kita dengan mudahnya meremehkan dosa sekecil apapun, padahal bisa jadi dosa yang kecil ini Allah murka kepada kita. Dan yang ketiga, orang yang gak rugi kategorinya adalah watawasau bil haq, saling berwasiat, saling menasehati, saling mengingatkan akan kebenaran. Banyak mufassir menjelaskan adalah al-haq adalah at-tauhid, mengajarkan agar kita selalu kuat dalam keimanan, terutama memegang tauhid kita, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan al-haq di sini ada yang menjelaskan mufassir bahwa al-haq adalah Al-Quran. Kita sebagai umat Islam saling menasehati untuk selalu menggalakkan anak-anak kita, menggalakkan ke masyarakat agar kembali mempelajari isi Al-Quran. Dan yang terakhir adalah watawasau bis sabr.
Kita diperintahkan untuk saling mengingatkan untuk bersabar dalam hal kebaikan ataupun menjauhi segala larangan yang Allah berikan. Terutama saat kita mendapatkan musibah, kita perlu bersabar dengan cara apa? Jangan sampai diri kita ini melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini 4 kategori yang menjadikan kita semuanya tidak rugi, terutama menghadapi problematika kehidupan apapun. Saat kita masih yakin Allah sebagai penolong kita dan kita masih berusaha, niscaya Allah akan memberi solusi dalam hidup kita. Mudah-mudahan khutbah yang sangat singkat ini Allah jadikan hidup kita mulia, putra-putri kita salih salihah. Allah mudahkan ziarah Makkah Madinah dan pada akhirnya Allah mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.